Oke, kita mulai ya. Oke, baik. Yap. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di tempatnya masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan memulai kembali kuliah kita. Kali ini atau tema pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai MapReduce dan Hadoop Ecosystem. Jadi saya akan masuk ke topik sebenarnya Big Data Engine. Jadi bagaimana kita mempelajari dulu bagaimana sebenarnya engine Big Data itu berperilaku atau berjalan, berproses begitu. Yang itu seperti pembahasan kita sebelumnya juga memiliki pengaruh terhadap nanti pada analisis Big Data-nya. Nah, sebenarnya ini hanya mungkin sebagian dari existing teknologi ya, yang ada di ekosistem Big Data, dalam hal ini untuk processing, tetapi sebenarnya cukup banyak yang lain ya. Jadi mungkin ada yang pernah dengar Splunk misalnya gitu, kemudian ada yang pernah mendengar ya Elasticsearch, kemudian mungkin ada yang mendengar yang lain. Jadi cukup banyak sebenarnya yang bisa digunakan. Nah, tentu saja nanti kita trigger dari sisi sudut pandang bagaimana kita melihat engine ini, kita amati dari konteks bagaimana cara dia bekerja, karena sebenarnya mirip-mirip dan kemudian nanti kita mempelajari yang lain juga jadi lebih mudah. Nah, pada hari ini mungkin nanti kita akan coba pelajarin tentang bagaimana MapReduce itu bekerja ya, dari konteks dia programming model, kemudian bagaimana dia itu sebagai proses ya, how it's look-nya, dan ternyata karena dia punya peran ini, maka dia punya dua faktor penentu ya, ada yang disebut sebagai fault tolerance dan locality. Jadi kalau nanti kita pengen pengen melihat dari sisi kinerjanya, maka sebenarnya bukan kinerja dalam artian only kecepatan atau waktu proses, tetapi kita juga harus melihat dari konteks ini. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, kemudian nanti kita akan coba lihat di sisi Hadoop ekosistem itu terdiri dari apa saja. Nah, nanti saya tidak akan mungkin panjang gitu, tapi saya berharap nanti kita kemudian banyak berdiskusi dan nanti mohon disiapkan tugas minggu lalu untuk nanti kita diskusikan sama-sama ya, karena di sana pasti nanti ada tautan atau konektivitas dengan yang kita bicarakan di pagi hari ini. Baik, nah kita akan masuk ya. Nah, jadi dalam konteks kita mempelajari MapReduce itu ada satu paper ya yang dimunculkan oleh dua orang ini, yaitu Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat ini. Kebetulan yang Sanjay Ghemawat ini orang Google, itu mempresentasikan suatu karya ilmiah ya, yang di tahun 2004 yang kemudian dari suatu karya ilmiah ini kemudian menjadikan pendekatan yang dia coba presentasikan itu something gitu kalau bahasa saya. Nah, yaitu MapReduce, the Simplified Data Processing on Large Cluster. Nah, dari nanti mungkin bisa dicari di Scopus atau di mana gitu ya, untuk melihat itu beberapa kali saya pelajarin lagi, saya coba baca lagi, ternyata memang menarik. Jadi ada sedikit yang perlu kita pegang, terutama kita sebagai seorang ilmu komputer ya, atau computer scientist, bahwa ketika kita melihat misalnya katakanlah MapReduce atau suatu konteks pemrosesan data besar, sebenarnya konteksnya adalah kita mencoba mensimplifikasi proses datanya ya. Dan yang kedua, konteksnya ada dalam suatu environment yang large cluster atau satu environment komputer yang sangat besar. Dalam artian besar ini bukan speknya ya, tapi keterlibatan node atau infrastruktur yang ada di dalamnya.
Nah, sehingga dalam konteks ini, yang dimaksud dengan large scale data processing, kalau kita mencoba mensimplifikasi dari papernya itu adalah ya memproses a lot of data, jadi memproses sekian banyak data gitu, kemudian dalam satu waktu, dalam satu sekuen waktu tertentu, dan kemudian menggunakan ya ratusan bahkan ribuan CPU. Nah, CPU itu sekarang kalau dulu mungkin dimaknai sebagai physical CPU. Nah, sekarang CPU bisa dimaknai sebagai CPU core ya di misalnya di VM atau dan lain sebagainya. Dan kemudian mencoba mensimplifikasinya. Nah, tentu saja mensimplifikasi ini ada maksudnya ya. Dalam konteks ini mensimplifikasi itu agar kemudian tadi proses untuk melakukan processing data besar menjadi tidak ribet atau tidak sulit dan kemudian mudah untuk diimplementasikan. Nah, ini konteks yang harus kita pahami. Nah, dari sini, dari teori awal inilah nanti yang akan kita pelajari bagaimana sebenarnya si MapReduce itu, tanda kutip, itu kemudian bekerja dan menghasilkan suatu pendekatan yang saat ini kita kenal sebagai engine di MapReduce gitu ya. Di Hadoop misalnya gitu. Nah, dalam konteks kita membahas tentang MapReduce, ada beberapa framework yang sebenarnya di MapReduce itu coba di cover atau dipegang atau disediakan. Nah, yang pertama adalah mereka punya yang namanya automatic parallelization and distribution. Jadi konteksnya kita mensimplifikasi proses data besar itu adalah bagaimana kita mencoba memparalelkan proses yang berjalan. Jadi yang dulunya itu data diproses secara sekuen series gitu, itu sekarang bisa diparalelkan dan diparalelnya itu dengan konsep distribusi, jadi didistribusikan sehingga menjadi seolah-olah kita akan punya banyak kemampuan atau punya banyak node, punya banyak computing power yang bekerja pada satu waktu. Nah, tentu saja konsekuensi kita melakukan paralelisasi dan pendistribusian kerja dalam MapReduce ini, maka seringkali paralelisasi itu ya punya suatu konsekuensi atau trade-off. Jadi ya, trade-off-nya apa? Yang kemudian nanti kita sebut sebagai fault tolerance. Nah, bagaimana kita memahami ini sebenarnya? Nah, untuk memahami ini sebenarnya kita bisa melogikakan seperti halnya misalnya kita diberi diberi tugas yang sangat banyak, misalnya tugas kuliah yang cukup bertubi-tubi atau mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan atau di tempat kerjanya saat ini dalam satu waktu mendapat pekerjaan yang sangat banyak. Nah, bertumpuk gitu dan harus segera selesai. Nah, biasanya muncul itu trade-off-nya. Nah, trade off-nya bisa macam-macam. Kita bisa melakukan paralelisasi, tapi dengan kita konteks paralelisasi, misalnya kita ajak teman kita untuk mengerjakan bersama-sama, banyak isu nanti yang muncul. Bisa jadi waktu, kemudian sinkronisasi pekerjaannya, kemudian waktu proses yang tidak sama, dan kemudian kekuatan komputasi yang juga berbeda-beda. Nah, ini menjadikan muncul yang namanya fault tolerance ya. Jadi ini yang menjadi menarik. Tentu saja karena konsepnya paralelisasi, fault tolerance ini dibuat agar kita punya ukuran yang tanda kutip itu mirip, bisa diterima, yang menyatakan bahwa misalnya nanti ada sesuatu yang sifatnya itu tidak sesuai ekspektasi, itu masih bisa diterima dalam artian ditoleransi. Nah, salah satu yang menjadi titik krusial adalah I/O scheduling. Jadi ini penting sekali karena nanti kita harus memahami benar bagaimana scheduling kerja di MapReduce ini. Jadi misalnya kita bagi nanti data bloknya itu menjadi 1000, pada blok mana yang nanti dikirimkan kemana, ke node mana, dan seterusnya, itu nanti akan menjadi penting, dan bagaimana dengan schedulingnya. Dan terakhir adalah nanti pada status and monitoring. Nah, dalam MapReduce, 4 hal ini di-provide sebagai fitur dari framework di MapReduce. Nah, ini menjadikan kita harus mulai memikirkan, mulai sekarang, oh ya, berarti kalau kita pakai MapReduce, kita tidak hanya sekedar bagaimana mapping and reducing gitu ya, tapi ternyata di belakangnya atau di sekitarnya banyak hal yang harus diperhatikan yang mempengaruhi kinerja dari algoritma mapping and reducing itu sendiri gitu. Nah, dalam konteks MapReduce programming model, kita memahami dari konteks MapReduce programming model, sebenarnya
MapReduce ini punya menarik ya, bukan sekedar hanya tool jadi yang bisa kita pakai, tetapi sebenarnya dia menjadi cara berpikir baru. Jadi bagaimana cara kita melihat suatu task atau suatu pendekatan pendekatan programming yang tidak hanya programming itu tanda kutip input, proses dan output, tetapi ternyata dalam prosesnya itu kita bisa simplifikasi. Nah, ada konsep map function, ada konsep reduce function. Nah, map function ini lebih fokus pada bagaimana kita menyediakan fungsi untuk melakukan ya katakanlah pemetaan atau klasifikasi atau mungkin pengelompokan gitu ya, yang suatu karakteristik job itu atau load itu memiliki karakteristik yang sama. Yang kemudian nanti bisa kita generate itu menjadi katakanlah sesuatu yang key yang sama. Nah, kemudian di reduce ini adalah tentu saja tadi hal-hal yang sama tadi sebenarnya bisa kita reduksi, kita sortir, kemudian kita hanya cukup memproses sesuatu yang sifatnya tidak berulang tanda kutip. Nah, ini seperti halnya kita punya tumpukan macam-macam, misalnya barang yang diverse, yang macam-macam, kita kelompokin dulu, nah kemudian prosesnya bisa bersamaan. Sehingga lebih cepat dibanding kalau kita setiap item itu kita harus memprosesnya. Nah, itu logical thinking dari programming model. Nah, sekarang pertanyaan kalau teman-teman yang berada di pekerjaan sebagai software engineer, nah itu bagaimana kita memanfaatkan nih kemampuan fungsi map dan kemampuan fungsi reduce yang digunakan untuk kepentingan kepentingan kita melakukan suatu pengembangan model ya. Nah, jadi kalau nanti kita mau turunkan salah satu kepentingan atau salah satu keuntungan kita mengenal MapReduce ini, kita jadi punya nih landscape baru, cara baru untuk membuat suatu aplikasi yang memang katakanlah kita bikin aplikasi yang masif, yang besar, itu bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan suatu model MapReduce programming model ya. Jadi semacam itu. Saya dulu sempat diskusi gitu di lab riset pengembangan perangkat lunak dan data di Diggle. Kalau mengusulkan kalau selain kita punya service oriented arsitektur di pengembangan software, kemudian kita punya object oriented programming dan seterusnya, mungkin bisa jadi kita punya mengadopsi ini MapReduce programming model. Jadi bagaimana kita sebenarnya di konsep software itu sesuatu yang tanda kutip sama, kemudian kita jadi kelompokkan, kemudian kita reduksi dengan fungsi yang sederhana. Nah, konsepnya semacam itu. Tapi meskipun itu tanda kutip sudah di-provide atau coba diselesaikan di konsep MVC misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat mungkin untuk kemudian kita jalankan dalam konteks ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kemudian di dalam konteks MapReduce di programming model ini, nanti kita punya dua data type, ya. Data type itu adalah map dan reduce di sini. Nah, ini biasanya nanti setiap data type itu punya value. Jadi nanti kita kayak melakukan pengelompokan, ya. Jadi penyederhanaan variabel, ya. Jadi dari dari map dan kemudian map itu punya punya value, dan kemudian kita juga akan melakukan reducing di proses berikutnya untuk memudahkan kita melakukan processing. Nah, itu yang cukup krusial. Nah, sering kita melihat itu penerapannya atau penjabarannya pada konteks kita melakukan word count pada suatu dokumen yang sangat banyak, ya. Jadi kita bisa melakukan penghitungan word itu dengan simple, gitu ya, dengan mudah. Nah, karena kita punya proses mapnya dulu, gitu ya, untuk menentukan nanti string key dan string value-nya. Nah, key-nya ini bisa jadi dokumen name, kemudian value itu jadi dokumen konten. Jadi kita nanti memapping ini dulu, kemudian baru kita melakukan reducing. Ya, jadi ini akan menjadi satu proses ya, di mana kita melakukan word count. Nah, kemudian di word count map reduce ini juga nanti kita bisa lihat bahwa dalam
dalam tahapan input ini kita nanti akan memiliki cukup banyak value yang mirip-mirip gitu ya, yang sama. Nah, yang mirip-mirip yang sama ini nanti kita kelompokkan menjadi intermediate key value pairs-nya, kemudian kita grouping sehingga kita menjadi punya semacam key value group yang sebenarnya itu menyederhanakan key value pair yang ada di sebelumnya, dan kemudian kita reduce sehingga kita akan punya suatu apa ya namanya output key value pairs yang identik atau yang sangat spesifik, dalam tanda kutip bisa berbeda-beda. Nah, jadi distinct gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi kekuatan dari sisi ini, dari sisi proses di MapReduce. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita bisa melakukan analisis apakah MapReduce itu bisa bekerja dengan baik. Contoh apakah hanya bekerja pada konteks word count atau bisa bekerja di konsep yang serupa ini bisa dipakai untuk kepentingan yang lain. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya word count kan kita langsung bermain dengan data yang ada dalam dokumen itu langsung gitu. Contohnya misalnya kalau kita berhadapan dengan image, yaitu apakah memungkinkan apa tidak. Jadi gitu. Mungkin bisa kalau kemudian image-nya itu ditransformasi dulu menjadi vektor dan segala macam, sehingga kita akan melihat apakah dia punya vektor yang sama sebagai value, misalnya seperti itu. Jadi cukup banyak nanti ini mendasari bagaimana kita menjalankan processing big data dalam konteks yang lebih luas. Nah, kemudian ini yang menjadi menarik ya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bagaimana si proses programming model tadi bisa berjalan. Dan tentu saja kita nanti dari sisi programming model kita juga harus melakukan ini ya, input dan produce ya. Jadi nanti programmer itu kemudian mencoba memprovide aplikasi untuk bisa mendevelop key value-nya, dan kemudian nanti untuk map, dan kemudian nanti di reduce juga hal yang sama. Jadi di MapReduce ini sangat tergantung juga dari kemampuan kita mendefinisikan apa yang di mapping, kemudian apa yang di reduce begitu. Nah, kemudian cara kerjanya sebenarnya ada beberapa tahapan ya, tidak serta-merta dia langsung menghasilkan output file yang diharapkan. Jadi memang nanti ada misalnya kalau kita bekerja dengan data yang cukup banyak gitu ya, biasanya nanti akan ada proses split ini, jadi suatu dokumen atau suatu file itu di split menjadi beberapa bagian yang nanti kemudian kita akan kenal sebagai data bloknya, ukuran data bloknya seberapa besar. Nah, nanti ini akan menjadi input file, kemudian nanti akan ada proses untuk melakukan mapping. Ini biasanya dilakukan oleh worker-worker gitu ya, node-node worker. Jadi bisa dibayangkan nanti dari sekian banyak data dokumen atau file yang di split itu nanti akan didistribusikan ke worker-worker. Nah, kemudian nanti setiap worker ini akan diorkestrasi oleh master node ya. Nah, di master node ini nanti melakukan assigning atau menentukan di mappingnya, kemudian reduce-nya seperti apa. Jadi ini kayak petugas kayak di terminal itu, dia mungkin petugas terminalnya untuk mengatur begitu ya, bagaimana kita melakukan node mana yang melakukan map, mana yang melakukan reduce gitu, dan seterusnya. Nah, ini biasanya bekerja di level intermediate file ya. Nah, kemudian nanti ada dua worker yang bekerja bersama-sama, yaitu di map dan reduce path, sehingga kemudian menghasilkan output file. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa pada proses map reduce ini yang konsep paralelisasi itu adalah kita bisa melihat yang bekerja secara bersama-sama adalah worker-worker yang menerima distribusi pekerjaan, dan kemudian tetapi secara prinsip ada satu master yang mengatur proses itu. Jadi nanti termasuk nanti dia juga melakukan tracing atau monitoring kalau terjadi distribusi pekerjaan yang tidak
selesai atau bermasalah, gitu. Nah, jadi misalnya nanti di worker ini ternyata tidak selesai, nanti akan ada notifikasi dan kemudian nanti akan diarahkan ke worker yang lain. Nah, bisa jadi pada suatu saat worker ini misalnya terjadi sesuatu, fail, tidak bisa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya otomatis dia harus statusnya akan tidak bisa bekerja dan kemudian digantikan oleh worker yang lain. Dalam tanda kutip, load-nya dialihkan. Nah, kemudian biasanya split dilakukan itu dengan beberapa ukuran, ya, dan ini biasanya ini sangat mempengaruhi kinerja juga ketika splitting semacam ini, karena dengan splitting ini nanti kita bisa bayangkan ini split ini mempengaruhi nanti kemampuan worker. Jadi kalau splitnya kebesaran gitu misalnya, ya worker pasti harus bekerja lebih kencang. Kalau kecil berarti dia bisa menyelesaikan dengan lebih cepat. Jadi itu contoh teknik di awal yang mempengaruhi bagaimana dia melakukan itu. Nah, kemudian biasanya nanti akan melakukan proses di awal dengan cara mengcopy, ya, atau mereplikasi ke banyak cluster gitu. Kemudian nanti si master ini nanti akan melakukan assignment kepada worker, ya, dan kemudian melakukan mapping sendiri terhadap map task dan reduce task-nya. Jadi dia akan melihat dulu, mengidentifikasi berapa banyak nih yang harus saya serahkan kepada worker yang melakukan mapping, berapa banyak yang harus melakukan untuk ke reduce, semacam itu. Nah, nanti ketika terjadi idle worker, atau bisa jadi workernya nggak bisa bekerja, atau mungkin prosesnya terlalu besar sehingga overload gitu, nah maka nanti dia harus mengaturnya, termasuk untuk memonitor apakah ada worker yang masih dalam konteks ini idle atau dia belum mendapatkan distribusi pekerjaan. Nah, kalau itu terjadi, nah, dia harus bertugas untuk segera. Jadi nanti dari sisi ini I/O-nya sangat dinamis, ya, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi salah satu tema menarik sebenarnya untuk penelitian, ya. Jadi konteks penelitiannya bukan hanya mengimplementasikan MapReduce, tapi mengamati ini bagaimana bagaimana kinerja terbaik agar kemudian si master ini bisa mengoptimalkan potensi resource di workernya untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di di sana berdasarkan tadi misalnya jumlah split datanya dan seterusnya. Nah, kemudian worker juga berperan. Ini biasanya worker yang sudah di-assign untuk melakukan mapping, ya nanti akan menjalankan segera mungkin, ya. Kemudian dan itu biasanya nanti akan sangat berinteraksi dengan kapasitas memori, karena pada saat proses itu berjalan, dia memang menghasilkan ini, ya, informasi atau data yang sangat dipengaruhi oleh user defined map function-nya. Nah, ini nanti sehingga kita butuh untuk bisa memprosesnya dengan cepat, kan secara komputasi kita butuh buffer yang cukup kuat untuk kemudian untuk tetap menjalankan proses itu dengan baik. Nah, dan memang konsekuensinya adalah memorinya juga harus sangat bagus atau sangat tinggi. Nah, ini biasanya yang terjadi semacam itu. Nah, kemudian nanti secara periodically buffernya ini akan ditulis di local disk, ya, di sini agar kemudian tersimpan. Kemudian nanti akan ada partition region-nya. Nah, ini menariknya. Jadi kalau worker itu, jadi setiap worker ini akan seolah-olah punya intermediate file untuk merekam buffernya. Jadi dia akan punya kayak log gitu, ya, punya catatan harian atau diary activity ketika dia menjalankan pekerjaannya. Nah, kemudian setiap ini nanti dan setiap intermediate file inilah nanti yang berfungsi untuk didistribusikan ke reduce workernya. Nah, ini juga jadi sangat penting.
Jadi bisa dibayangkan kalau worker itu bekerja dengan baik, tapi kemudian tidak tersedia intermediate file yang cukup, ya nanti reduce-nya juga bermasalah. Ya. Nah, jadi kemudian nanti reduce worker ini akan dinotifikasi oleh master tentang ketersediaan hasil dari processing yang dilakukan oleh map worker yang ada di intermediate file. Ya, jadi seperti itu. Memungkinkan sekali nanti si intermediate file ini diakses atau diambil oleh worker reduce yang lain. Jadi tidak harus satu-satu gitu ya. Nah, bisa sama ini juga, jadi paralelisasinya terjadi di map worker dan juga di intermediate filenya juga hal yang sama terjadi. Nah, kemudian reduce worker ini akan menggunakan remote procedure call untuk kemudian membaca buffer datanya. Nah, ini juga menjadi titik krusial karena biasanya untuk melakukan prosedur call ini membaca ini juga butuh waktu, jadi kita butuh I/O performance yang cukup baik begitu ya. Jadi itu komputasinya juga butuh tinggi. Kemudian buffer datanya akan dibaca, jadi semacam itu. Nah, sehingga ini akan menjadi titik krusial berikutnya ketika di dalam MapReduce itu komunikasi antara intermediate file dan reduce worker ini tidak berjalan dengan baik. Ini akan menjadi sangat berbahaya. Nah, seringkali problem-problem yang terjadi ketika mengimplementasikan MapReduce, orang membayangkannya ya sudah tidak ada masalah, tapi sebenarnya ketika proses itu berjalan dengan sangat besar, sebenarnya potensi problem atau potensi permasalahan bisa muncul dari hal-hal yang terjadi karena ini tadi, proses di dalamnya ini. Nah, kemudian biasanya nanti ada proses iterasi terus-menerus, karena pasti selama mapping task berjalan, disimpan di intermediate file, maka reduce juga berjalan. Jadi secara simultan, terus-menerus. Dan akan ada yang namanya unique intermediate key yang terus berjalan gitu. Jadi kayak ada counting ya. Jadi counting untuk mengenerate unique intermediate key. Nah, ini biasanya akan menjadi titik penting bagaimana dan ini penting, unique intermediate key ini menjadi corresponding key untuk dilihat oleh si master untuk melihat seberapa besar lalu lintas map and reduce dalam proses itu. Nah, dari hal itu tentu saja kan muncul resiko yang sangat banyak dalam proses. Maka kemudian ada yang namanya fault tolerance ya. Ini biasanya didesain untuk kita bisa memahami apa yang terjadi. Nah, jadi di dalam di fault tolerance ini fokusnya ada di dua, jadi worker failure sama master failure. Jadi yang dilihat nanti ada dua ini. Jadi worker failure dan master failure. Nah, di worker failure ini biasanya master ini akan melakukan pemanggilan, ya, kalau dalam bahasa network ya, melakukan ping setiap worker ya dengan periode tertentu. Ini untuk memastikan bahwa si worker itu masih live, masih hidup, masih bisa merespon, dan statusnya itu lagi idle apa tidak. Jadi biasanya kalau di ping misalnya gitu, dia kemudian merespon cepat, jadi dia logikanya dia lagi idle. Tapi seringkali juga di ping dia tidak merespon. Nah, ini biasanya ada dua, apakah dia fail atau dia sedang sedang memproses data yang sangat banyak atau busy, jadi kayak gitu. Nah, jadi misalnya nanti ada beberapa semacam perhitungan atau toleransi jika tidak ada respon dari worker pada beberapa saat waktu. Nah, nanti master ini akan memberikan tanda bahwa worker itu fail atau sedang tidak bisa bekerja. Nah, ini yang menjadi titik krusial. Mungkin teman-teman masih ingat di konsep jaringan komputer ada konsep TTL ya, time to live. Ya. Ketika kita tidak bisa memanggil suatu node dengan certain waktu tertentu, ya kita akan anggap dia fail gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga, kadang fail-nya ini dimainkan atau time to live-nya dimainkan, karena kadang nggak serta-merta dia fail ya, tapi karena busy gitu, karena busy dia nggak bisa respon, itu bisa juga. Atau antrian datanya sangat panjang, nanti bisa juga terjadi hal semacam itu. Kemudian ketika make task itu sudah selesai yang dikerjakan oleh worker tadi, nanti dia akan kembali
pada posisi ini idle state. Ya. Jadi pada posisi menunggu atau idle. Nah, kalau dia sudah dalam kondisi idle, maka dia akan siap untuk menerima untuk dijadwalkan untuk mengerjakan task berikutnya. Nah, jadi itu juga terjadi di Redus, konsepnya sama. Jadi si master ini akan cukup kerepotan dan cukup busy gitu untuk melihat dua hal ini. Nah, jadi agar kemudian dia punya kemampuan untuk menjalankan map and reduce dengan sangat cepat gitu ya. Nah, kemudian worker failure ini kategorinya adalah misalnya terjadi suatu pemberian map task gitu ya, yang seharusnya sudah selesai, tetapi sayangnya itu gagal gitu ya. Jadi misalnya karena dia tidak bisa disimpan di local disk-nya atau tidak bisa diakses. Nah, ini juga nanti perlu dilakukan, perlu pengecekan. Nah, biasanya tidak serta-merta suatu proses yang kejadiannya semacam ini kemudian itu langsung dianggap dia fail gitu. Tapi biasanya ada proses dieksekusi kembali. Jadi diulang gitu ya, atau di remedi gitu istilahnya. Jadi tetapi tentu saja nanti ada juga pembatasan. Jadi pengulangan ini atau re-execute ini dilakukan berapa banyak atau berapa lama. Jadi biasanya itu nanti sangat tergantung dari programmernya. Jadi apakah kita memang menghendaki di iterasi terus-menerus, konsekuensinya nanti pekerjaan tidak selesai, atau bisa dicoba lagi tapi dengan istilahnya itu dengan durasi waktu tertentu. Nah, kemudian bisa juga sama reduce task-nya itu biasanya terjadi hal yang sama. Itu nanti bisa dilakukan untuk melihat apakah task reduce yang seharusnya sudah selesai itu tidak perlu di-re-execute lagi ketika dia sudah ada di global file system. Jadi ini juga menjadi pengecekan. Kalau terjadi dua hal ini, maka worker failure terjadi. Nah, kemudian juga terjadi master failure-nya nih. Apa yang dimaksud dengan master failure nih? Jadi master failure ini ya karena tugasnya adalah master ini untuk membaca secara periodik ya tentang checkpoint di fungsi di master dan di worker tadi. Jadi ketika master ini tidak bisa bekerja, nah otomatis kan dia mempengaruhi keseluruhan kinerja dari MapReduce. Nah, jadi kita master harus punya kemampuan untuk mengatakan bahwa ini kita harus mulai dari awal lagi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kemudian perlu terjadi. Ada beberapa pendekatan, kadang agar mengantisipasi agar kemudian tidak serta-merta ini diserahkan kepada master. Masternya dibikin tidak hanya single, tapi ini juga memunculkan masalah baru dan seterusnya. Nah, yang menjadi menarik adalah di MapReduce ini punya kemampuan untuk membatalkan atau meng-cancel atau tidak menjalankan komputasi jika masternya fail. Jadi simpelnya kalau masternya fail ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Nah, ini bisa menjadi menarik. Tapi yang menarik adalah dia juga bisa melihat kondisi yang terjadi dan kemudian mempush agar si MapReduce itu melakukan initial state agar memulai lagi. Nah, ini bisa terjadi semacam itu. Nah, kemudian ada juga isu kedua yaitu locality ya. Nah, jadi ini biasanya terjadi orang kalau suka melihatnya ini adalah speed ya atau kecepatan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ini mengenai kemampuan kita untuk di MapReduce itu kecepatan untuk menyimpan di di global file systemnya atau mendistribusikan pekerjaan dan baik itu di mapping maupun di reduce. Nah, sehingga ini memang sangat tergantung dari konsep di network bandwidth ya atau di komputasi di jaringan. Ya, ini kalau dalam konteks implementasi real, maka environment big data itu memang sangat membutuhkan suatu environment yang standarnya di data center misalnya semacam itu, yang tanda kutip cukup besar gitu ya.
Nah, jadi biasanya itu akan terjadi karena ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita memanage global file system ini dan termasuk juga kinerja dari mesin cluster. Nah, jadi kalau misalnya kita menjalankan Hadoop atau MapReduce itu kan jelas. Jadi memang kita seolah-olah dipaksa punya node cluster ya. Jadi nanti komunikasi antar node cluster itu yang nanti akan menjadi titik locality-nya. Kalau bahasa dulu di jaringan namanya latensi dan seterusnya. Nah, biasanya ada standar, jadi biasanya nanti akan ada global file system ini dipecah atau dipisah-pisah gitu ya, itu menjadi 4 megabyte block gitu ya, ini ukuran standar, tapi saya pernah melakukan penelitian, ini saya increase, jadi dari 64, 128, terus 256, dan seterusnya. Nah, itu ternyata ada sesuatu yang menarik, mungkin nanti next week akan saya ceritakan tentang riset saya yang khusus di arsitektur semacam ini. Kemudian setiap kopinya nanti akan disimpan di dalam mesin yang berbeda, biasanya jadi direplikasi, jadi ternyata tidak hanya dibagi ya jadi tapi juga direplikasi, jadi bisa dibayangkan kenapa jadi sangat masif. Dan kemudian nanti MapReduce master ini yang akan menyimpan informasi di mana file ini disimpan dan seterusnya, sehingga jadi pasti tidak akan hilang. Nah, kemudian locality ini terjadi ketika suatu proses penjadwalan di pengerjaan di MapTask dan replika yang dilakukan untuk input data itu tidak bekerja dengan baik. Ya, bukan karena kegagalan mereplikasinya, tetapi lebih karena distribusinya yang tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi nanti akan menjadi menarik. Nah, locality ini sebenarnya konsepnya nanti bagaimana di MapReduce itu karena saking tingginya kecepatan kita membaca data sehingga seolah-olah data itu dibaca secara lokal, jadi tidak membutuhkan jaringan yang keluar dari jaringan internal yang kita miliki. Jadi itu nanti akan menjadi sangat penting di situ. Nah, biasanya nanti bisa digunakan untuk macam-macam ya. Jadi ini MapReduce implementation-nya bisa beberapa skenario. Jadi misalnya menggunakan untuk map function untuk melakukan analisis supply pattern misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi sangat memudahkan. Nah, kemudian bisa juga dilakukan, ini juga dilakukan di URL access frequency bisa, kemudian reverse web link grab, kemudian term vector per host, ini bisa dilakukan. Kemudian melakukan inverted index dan juga distributed sort. Nah, ini contoh-contoh bagaimana implementasi programming modelnya di MapReduce. Nah, pertanyaannya adalah apakah di MapReduce ini hanya melakukan semacam ini saja atau adakah engine yang lain yang melakukan hal yang serupa? Tapi kalau kita pelajari sebenarnya kita jadi tahu ya di Elasticsearch itu juga ada konsep yang mirip namanya sharding. Kemudian di beberapa engine yang lain menyebutnya sebagai konsep match aggregate pipeline sama. Jadi MapReduce tapi dipecah jadi tiga proses match aggregate pipeline dan seterusnya. Jadi cukup bervariasi. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks kita big data computational di ilmu komputer harusnya memang riset-risetnya arahnya ke situ. Jadi bagaimana kita mengembangkan proses atau paradigma programming model baru yang mengembangkan dari yang current state-nya dari yang sudah dihasilkan oleh MapReduce untuk solving problem yang spesifik. Jadi semacam itu. Jadi tidak hanya apa istilahnya itu menjalankan MapReduce-nya semata ya. Jadi semacam itu. Nah, itu yang penting gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh big data platform ya. Jadi ada ya Hadoop, Spark, Storm, Samza yang sering kita dengar juga gitu ya. Mungkin teman-teman perlu mengenal, ini salah satu apa istilahnya itu orang di belakang yang sangat terkenal lah menurut saya. Jadi kayak gitu. Ada Doug Cutting dan Mike Cavarella. Dulu Hadoop-nya semacam ini masih kurus gitu ya. Oke. Nah, perkembangannya cukup pesat waktu itu ya. Jadi ada di 2002 ada Nuts Project Start, ini dimulai proyeknya, kemudian tidak langsung muncul MapReduce ya, tapi dimulai dengan GFS dulu, Global File System. Ini dipakai Google untuk
uh, mengembangkan platform infrastruktur Google di file sistem terdistribusinya di seluruh dunia gitu, dan kemudian baru muncul di 2004 seperti tadi paper yang di awal yang kita bahas. Nah kemudian 2006 dibungkus jadi Hadoop, nah, kemudian ya Hadoop menjadi cukup dominan gitu ya. Nanti sebagai contoh. Nah ini ada banyak distribusi Hadoop itu ya. Jadi ada yang Apache Hadoop sendiri, kemudian ada yang punyanya Cloudera, Hortonworks yang nanti akan kita bahas, dan juga ada Mapper ya, Mapper distribution juga dipakai cukup kencang gitu. Jadi bisa menjadi menarik gitu. Dan kemudian ada rivalnya MapReduce ya, tadi semacam Elasticsearch dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi cloud support Hadoop as a Services ya, kita punya Google Cloud Platform. Ini good news karena Google Cloud Platform sudah masuk Indonesia, jadi nanti ya bisa dipakai juga ini. Beberapa hari ini kita mendengar informasi itu. Kemudian Rackspace Cloud Big Data juga ada, Azure, Amazon, Alibaba, banyak sekali. Jadi ini semuanya saya pikir sudah sangat masif ya. Nah di Hadoop sendiri kita punya beberapa model ya. Jadi ya, kalau kita bicara tadi GFS, sebenarnya konsepnya di Hadoop ya. Jadi ini Hadoop Common gitu ya, yang biasa. Kemudian nanti ada Hadoop DFS, ada Hadoop MapReduce, dan ada juga Hadoop Yarn. Masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri dan punya kemampuan untuk commodity hardware tertentu. Nah, yang menarik dari munculnya Hadoop itu sebenarnya memang MapReduce ditambahkan dengan GFS atau Google File System. Jadi ya MapReduce fokusnya seperti tadi hanya untuk programming, mapping dan reducingnya, tapi kalau yang HDFS biasanya distribusi untuk didukung dengan distribusi mesin atau node yang bagus begitu ya, jadi semacam itu. Nah kemudian kemampuan dari Hadoop Distributed File System ini biasanya memang kemampuan untuk melakukan penyimpanan data secara redundant dengan masif ya, gitu, jadi semacam itu dalam multiple node secara persisten dan availabilitasnya yang bagus gitu ya, jadi semacam itu. Jadi ini ya file system sebenarnya, jadi digunakan untuk file system. Jadi kalau dalam konteks kita bicara MapReduce yaitu hanya programming model sebenarnya, tapi kalau kita bicara HDFS maka dia file system. Jadi kalau digabung ya jadi HDFS MapReduce begitu. Nah, jadi akan jadi lebih besar, terutama ketika misalnya kita butuh MapReduce bisa kita jalankan di single computer misalnya gitu. Tapi kalau kita pakai HDFS ya kita butuh cluster node yang menjalankan distributed file systemnya. Nah, tentu saja ada kelemahan, ada batasan ya. Kalau HDFS itu ya tidak bagus kalau low latency data access. Jadi kalau datanya kecil sedikit, jadi ya nggak terlalu ya. Kemudian small file dan seterusnya. Tapi HDFS karakteristiknya sendiri adalah ya very large file, jadi digunakan untuk memang benar-benar data yang sangat besar dan commodity hardware biasanya. Nah, kemudian di konteks HDFS yang perlu diperhatikan itu ada dua yang penting, ya, yaitu blocks dan adanya nanti name node dan data node. Oke. Nah, sebelum membahas ini mungkin kita sedikit break sebentar, kita membasahi tenggorokan sebentar ya. Oke. Nah, ada block dan name node dan data node. Nah, kita akan coba bahas ini sebagai arsitektur di di HDFS. Nah, blok ini adalah yang dimaksud adalah ini minimum amount of data that it can be read and write. Jadi kita membatasi berapa banyak si MapReduce nanti itu bisa membaca data dalam satu kali proses. Nah, biasanya ada normally-nya, tapi kita bisa bermain. Nah, tentu saja nih nanti kita perlu menghitung ya. Jadi kita harus punya estimasi berapa banyak data keseluruhan yang kita bisa punya di big datanya, dan kemudian kita harus menentukan block size. Nah, pada titik tertentu block size ini sangat urgent, sangat penting, karena
block size akan mempengaruhi berapa banyak katakanlah gerbong data yang kita desain, dan kemudian block size akan mempengaruhi berapa besar, berapa lama proses yang harus berjalan. Nah, jadi itu yang menjadi apa namanya, bisa menjadi menarik begitu ya. Oke, sebelum saya mulai ini ada pertanyaan menarik. Ada kriteria tertentu input file yang hanya bisa diproses atau semua tipe file bisa diproses? Pada prinsipnya semua tipe file bisa diproses, tetapi dengan catatan tertentu. Kalau teks ya sangat mudah ya. Tapi kalau misalnya tipe teks selain teks, dalam hal ini image atau mungkin yang lain, maka perlu ada penyiapan tertentu. Katakanlah kita harus menyiapkan dia, file itu, agar kemudian bisa running di environment MapReduce. Nah, jadi tergantung misalnya kayak image gitu. Image yang mau di MapReduce-kan apa gitu. Jadi contohnya semacam itu. Nah, sehingga mungkin yang bisa di MapReduce-kan adalah fiturnya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya vektornya atau apapun, semacam itu. Tadi ada beberapa ilustrasi. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kita bisa mencoba untuk menggunakan untuk distributed graph, misalnya menghitung URL akses frekuensi. Contohnya kalau kita bekerja di situs e-commerce gitu kan, orang suka ngeklik gitu ya. Nah, sehingga satu klik itu mengenerate data. Ini user ini, jam ini, akses apa. Nah, sehingga bentuknya ya teks sebenarnya. Sehingga mudah untuk di-grab, nanti di analisis gitu ya. Simpel aja, kita menghitung link ini diakses berapa lama dan pada waktu apa, gitu, di profile, itu bisa juga. Kemudian bisa juga reverse web link grab, gitu. Termasuk juga term vector per host, misalnya gitu, dan seterusnya. Ada inverted index dan ya macam-macam. Jadi bisa digunakan, tapi mostly teks menurut saya. Harus ditekskan. Jadi konteksnya begitu. Bukan harus teks ya, tapi harus ditekskan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian sedikit saya lanjut. Ini juga menarik. Blok ini nanti sangat mempengaruhi kinerja file system, ya. Karena nanti ya tadi ilustrasinya, semakin besar file itu ukuran bloknya, maka dia akan membutuhkan suatu semacam kebutuhan processing tertentu yang cukup besar juga. Ada juga bisa menggunakan large block size yang lebih besar, gitu ya. Itu juga sangat bisa, tergantung dari kemampuan komoditi hardware yang kita miliki. Nah, ini kenapa penting gitu ya? Karena ini untuk meminimalisasi biaya yang digunakan untuk mencari data dalam disk kita. Nah, jadi ini akan menjadi sangat penting. Kemudian biasanya ini ya contohnya untuk MapTax itu akan beroperasi pada satu blok dalam satu waktu. Jadi sehingga kalau mappingnya itu besar atau kecil ukurannya itu kan mempengaruhi ya. Mappingnya kecil ya cepat, kalau mappingnya block size-nya gede ya otomatis butuh waktu. Sehingga nanti muncul tadi locality tadi, jadi semacam itu. Sehingga ini akan menjadi sangat penting. Tapi beberapa pendekatan di mesin cluster dia menyediakan ini ya, any single disk in the network, jadi semacam itu. Kemudian ini juga untuk mensimplifikasi storage subsystem, ya. Kalau block size-nya itu fixed size, itu akan menjadi mudah, dan ini mengeliminasi metadata concern. Ini juga menjadi penting. Karena bagaimanapun sebenarnya metadata itu penting, tetapi sayangnya pada titik tertentu juga dia menambah storage, ya, menambah memori dan seterusnya. Sehingga prosesnya jadi lebih besar dan lebih banyak. Kemudian ini juga menjadi menarik, ya, kalau bloknya ini bisa sesuai, ini akan memudahkan kita dalam konteks mereplikasi, sehingga kita bisa menghindari terjadinya situasi fault dan efektivitas datanya cukup tinggi. Ya, jadi bagaimana baiknya? Baiknya ya replicated ke small number, tapi dipisah-pisah ke banyak mesin. Jadi tidak harus besar-besar bloknya, tapi dipisah-pisah di tempat yang sedikit, tapi kebalikan, kecil-kecil tapi disebar. Nah, meskipun ada typically-nya ya, ada beberapa normatifnya, biasanya dibagi menjadi 3 begitu. Dan kemudian ketika blok itu sudah tidak tersedia lagi, itu bisa direplikasi ke lokasi yang lain, sehingga menjadi aman lah gitu ya.
Nah, kemudian ada juga konteks name node dan data node. Ya, jadi ada dua, ini sama master dan worker. Jadi masternya adalah name node, kemudian data node ini adalah workernya. Nah, jadi name node ini kalau tadi yang di MapReduce kan worker kan bagi-bagi tugas ya, assign tugas. Kalau ini digunakan untuk memanage file systemnya. Jadi dia tugasnya memanage file systemnya. Nah, jadi maintain file system termasuk struktur file sistemnya, kemudian metadata dari semua file, dan termasuk nanti memanage directory. Nah, ini harus persisten, harus tidak boleh ada salahnya. Kalau salah nanti file sistemnya berbahaya, bisa kehilangan data. Tapi sebenarnya datanya dari dalam, tapi kita kehilangan. Kemudian data node ini digunakan untuk menyimpan dan menerima blok ya, yang diberikan kepada dia. Ya, jadi ini digunakan untuk media penyimpanannya. Jadi kalau yang tadi yang worker MapReduce kan melaksanakan tugas, kalau ini untuk menyimpan datanya. Nah, kemudian nanti juga ada namanya secondary name node, tetapi dia bukan seperti name node yang menyimpan data, tapi dia digunakan untuk kayak sementara aja, yang digunakan untuk ini memprevent log ya. Jadi untuk tempat penyimpanan log aktivitas dari proses di HDFS. Dan biasanya itu running di physical mesin yang lain, sehingga ini kayak menjadi loggernya ya, jadi loggernya dari sistem. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi nanti data split itu akan dikonversi menjadi blok gitu ya. Kalau di Elasticsearch itu ada sharding gitu ya, itu juga mirip gitu, meskipun dengan konsep yang hampir berbeda. Nah, kemudian nanti setiap blok ini atau chunk gitu, jadi kita pisah gitu ke masing-masing mesin yang tersedia. Nah, jadi bisa dilihat di sini kita punya replikasi cukup banyak gitu ya. Kemudian untuk ini digunakan untuk ini, memastikan kita punya ketepatan atau persistensi dan availabilitas yang sangat tinggi. Nah, biasanya data node ini juga nanti bisa menjadi compute server ya, untuk melakukan komputasi. Nah, kemudian ada juga nanti Hadoop Yarn ya. Ini Hadoop Yarn ini singkatan dari Yet Another Resource Negotiator. Jadi ditambah HDFS itu dengan kemampuan untuk melakukan resource management ya. Karena semakin nanti tinggi prosesnya itu kan butuh resource management yang jauh lebih baik ya. Digunakan untuk ini mengimprove implementasi MapReduce dengan lebih baik, dan ini ada lebih distributednya lebih baik gitu ya. Jadi ini biasanya memprovide API untuk requesting and working with cluster resources. Jadi digunakan untuk komunikasi pekerjaan antara node-node yang terlibat dalam suatu cluster komputer, kemudian digunakan untuk ini resource management ya. Jadi agar lebih mudah untuk di manage. Nah, Yarn ini ada di tengah. Jadi ada di HDFS, kemudian di antara HDFS dan tadi MapReduce dan yang lainnya. Jadi dia kayak jadi broker untuk manage resource yang dibutuhkan. Jadi tidak kemudian MapReduce ini langsung berhadapan dengan HDFS langsung. Jadi komunikasinya jadi harapannya lebih tertata. Nah, di sini nanti ada resource manager ya, ada resource manager. Jadi kalau tadi kan ada master dan worker, nah sekarang di sini juga kita akan punya resource manager dan juga akan punya node manager. Nah, jadi dia tugasnya bagi-bagi, jadi bagi-bagi tugas. Nah, jadi ini akan menjadi proses ya. Kemudian ya punya resource manager, one per cluster, kemudian node manager. Ya, resource manager tugasnya adalah memanage semua resource yang ada dalam semua environment cluster. Kalau node manager ya merunning semua node dan kemudian menjalankannya dan kemudian memonitor kontainer yang dia miliki. Nah, kontainer ini menarik karena kontainer ini digunakan untuk mengeksekusi proses spesifik yang dijalankan dari aplikasi. Jadi yang membungkus setiap task yang muncul itu menjadi kontainer. Jadi misalnya saya ingin MapReduce word count, maka kita kan punya kontainer khusus. Kita mau tadi
counting URL Grab itu juga nanti akan jadi kontainer tersendiri. Jadi itu akan menjadi menarik ya. Termasuk nanti setiap kontainer itu nanti akan dilengkapi dengan kebutuhan memori atau CPU tersendiri. Jadi ini kayak menjalankan konsep VM tapi di dalam HDFS. Gitu. Nah ini cara kerjanya. Jadi nanti akan seorang klien ya aplikasi dalam hari ini nanti akan mengkontak resource manager dulu untuk nanya nih, apakah saya bisa menjalankan di resource yang dia manage gitu. Nah, kemudian dia akan menemukan mana node yang idle, yang siap, kemudian akan di launch di situ. Nah, nanti di belakangnya baru itu bicara dengan MapReduce maupun dengan HDFS. Baru berjalan. Jadi tidak langsung berhadapan dengan MapReduce. Nah, nanti sedemikian rupa sehingga menjadi lebih termanage ya. Nah, nanti ini yang menjadi sangat penting. Ini kenapa muncul Yarn? Karena ini sebenarnya tadi untuk menjawab kebutuhan adanya locality ya, locality. Jadi kalau kita punya ini akan menjadi sangat enak gitu ya. Jadi kalau dihadapkan langsung atau diatur langsung kan susah, kita harus melakukannya. Nah, kemudian ya tentu saja nanti ada permasalahan karena kadang locality-nya tidak bisa terpenuhi. Jadi nanti tugas dari Yarn ini adalah nih, try to start container pada satu sequence resource yang sama. Jadi kalau tidak bisa, baru dilempar ke cluster yang lain dan seterusnya. Dia kayak mencarikan resource yang siap atau bisa untuk memproses yang dia butuhkan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ini juga menarik ya, Yarn ini bisa memastikan bahwa resource request itu bisa setiap saat itu dijalankan, jadi tidak harus menunggu proses yang sedang berjalan di dalam itu selesai baru kemudian diproses, tapi bisa ada mekanisme untuk menunggu, queuing gitu ya, scheduling dan seterusnya. Nah, jadi nanti akan menjadi dan itu akan menjadi sangat menarik. Jadi daripada kita menerima request terus-menerus dan jadi di fill, kan lebih baik request itu ditampung dulu, kemudian ditata, diterima, dan baru kemudian dischedulkan eksekusinya. Sehingga tingkat keberhasilan dalam melakukan eksekusi bisa lebih tinggi dibanding yang secara yang awal tadi. Ya. Jadi itu sangat menjadi sangat penting ya, gitu ya. Oke. Nah tentu saja nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena Yarn dan MapReduce ini juga jadi ada 3 komponen ya. Jadi Yarn, HDFS sama MapReduce gitu. Nah, jadi kita ya harus deal dengan 3 hal itu. Jadi dikonfigurasi sedemikian rupa, diorkestrasi, dimaksimalkan potensinya untuk kepentingan tertentu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah kadang kita perlu ketika mengimplementasikan ini perlu sangat memperhatikan kebutuhan. Jadi kalau kita pakai HDFS sama MapReduce itu untuk misalnya news portal monitoring misalnya gitu, kita grab tema-tema tertentu, ya itu akan berbeda nanti skenario semacam strateginya ketika menjalankan HDFS, Yarn dan MapReduce untuk kepentingan itu. Nanti kalau ada purpose yang lain juga berbeda. Jadi sangat-sangat customize atau sangat-sangat spesifik kebutuhannya. Jadi tidak bisa sama rata. Nah, kadang orang cuma pakai itu disamaratakan. Ya, efeknya ya tidak akan maksimum. Seperti pertanyaan tadi, kalau tidak hanya tipe filenya ya, tapi juga purpose-nya. Jadi ketika purpose-nya tidak didefinisikan, kita akan kesulitan sekali untuk menentukan apakah itu benar apa salah gitu ya. Nah, contohnya gitu. Nah, nanti ini akan menjadi menarik ya. Ini ada sedikit perbedaan dari sisi di MapReduce itu ada namanya job tracker gitu ya. Ya, job tracker ini juga sama sebenarnya awalnya digunakan untuk MapReduce untuk seperti resource manager-nya Yarn. Nah, karena dia digunakan untuk ini run system, scheduling task gitu ya. Terus kemudian ada juga task tracker. Jadi untuk melihat bagaimana progress report dari penyelesaian pekerjaan. Nah, jadi tapi di Yarn nanti digantikan oleh resource manager dan application master, sehingga MapReduce fokus pada mapping and reducing. Nah, kayak gitu.
Nah, ini jadi nanti ini contohnya ya, job tracker itu nanti diserahkan kepada resource manager, application master, kemudian menggunakan timeline server. Kalau task tracker nanti ada node manager, dan kemudian kalau di MapReduce dashboard ini ada container. Jadi nanti akan saling head to head begitu. Nah, ini jadi menarik ya. Jadi dari sisi konteks kita melihat menganalisis kinerja ini, kita bisa melihat dari beberapa parameter. Parameter pertama nanti adalah scalability. Ya. Nah, jadi ini ya ini contohnya Yarn itu dapat berjalan dengan large cluster daripada MapReduce ya. Tapi MapReduce ini scalability-nya kadang muncul bottleneck ya. Ketika sudah masuk di angka 4.000 node dan 40.000 task ya. Jadi ada kayak mampetnya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari riset yang saya lakukan ini bisa diakali, gitu ya, bisa di-enhance dengan kita memodifikasi data block di awal. Nah, kemudian ada juga availability, nanti HA-nya, high availability ini biasanya digunakan untuk bagaimana kita melihat kemampuan dia mereplikasi pekerjaan, data, sehingga kemudian kinerja processing data tidak terganggu. Ini juga menjadi penting. Kemudian ada konsep utilization. Nah, jadi jangan sampai slot, container atau resource itu idle dan tidak bisa digunakan. Jadi semakin usable, semakin banyak penggunaan, otomatis nanti akan utilization-nya akan sangat tinggi. Kemudian multi tenancy, ya tentu saja ini digunakan bisa sangat berdampingan, berkombinasi sehingga menciptakan environment yang cukup komplit gitu ya. Nah, ini contoh-contoh, jadi bisa digunakan untuk beberapa project ya. Jadi semacam itu ada flow, ada Afro, Language Neutral Data Serialization System. Biasanya menggunakan skema JSON, kemudian Flume, mungkin pernah dengar, ini high volume ingestion into Hadoop of event-based data. Jadi kita collecting log file atau yang lain begitu ya, bisa menggunakan Flume. Kemudian ada Scoop. Nah, ini digunakan untuk ekstrak data dari data store. Kemudian ada juga yang beberapa yang lain ya. Ini PIC, ini digunakan untuk processing dataset yang besar tapi dengan konteks data flow. Nah, jadi semacam itu. Kemudian ada Hive ya, ini digunakan untuk data warehousing. Kemudian HBase itu bisa digunakan untuk database dan lainnya. Jadi ini contoh-contoh turunan dari konsep menggunakan DFS, MapReduce dan Yarn. Nah, oke. Nah, kira-kira itu penjelasan dari sisi bagaimana MapReduce HDFF Yarn itu bekerja, termasuk beberapa parameter dari analisis kinerjanya. Nah, oke. Menurut saya sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan.